jadwal dihapus. Pengajian tidak boleh. Hanya kayak gitu. Tapi Rasulullah dikeluarkan dari kampung halamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TKN News. Alhamdulillah, bersama saya pada pagi hari ini sudah dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Yunus Abdul Hamid. Beliau adalah salah satu muqaddam Tarekat Tijaniyah dan juga salah satu anggota Majelis Ifta dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah Provinsi DKI Jakarta. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya senang banget nih Pak Kiai bisa hadir di kediaman Pak Kiai. Alhamdulillah. Bisa hadir di salah satu pusat tarbiyah Tarekat Tijaniyah di Jakarta. Saya langsung aja Pak Kiai. Boleh. Saya itu penggemar kiai-kiai tarekat lah. Salah satunya ya Pak Kiai ini. Ini apalagi Pak Kiai ini sudah mengeluarkan salah satu buku yang menurut saya sangat menarik sekali. Ini namanya Thariqah At-Tijaniyah dalam neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Tanya jawab. Ini boleh cerita sedikit nggak Pak Kiai? Latar belakang kenapa Pak Kiai menulis buku ini Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Ngopi Channel rahimakumullah. Mengenai buku yang saya tulis adalah sebuah proses tulisan tentang dasar-dasar Thariqah At-Tijaniyah, di mana awalnya saya pada tahun 2000 diminta oleh guru saya almarhum Kiai Haji Badri Masduki atas rekomendasi dari guru saya Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun untuk menjadi muqaddam Thariqah At-Tijaniyah. Kemudian tadinya saya tidak mau karena saya merasa secara keilmuan saya ini belum pantas menjadi muqaddam thariqah. Kalau di thariqah lain mursyid, kalau di Tijani muqaddam. Kemudian akan tetapi kata almarhum Yai sama Habib, terakhir saya tidak bisa nolak lagi. Kenapa? Kata beliau, yang menghendaki itu bukan kamu. Yang menghendaki bukan saya. Yang menghendaki Rasulullah dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ketika seperti itu ya sudah. Saya ini ya ibaratkan Thariqah Tijani ini sebuah kendaraan, saya hanya penumpang. Karena dikehendaki oleh direktur dan pengemudinya, ya kita berbuat segala sesuatu yang terbaik sebagai pengamal Thariqah At-Tijaniyah. Di mana saya sudah mengamalkan sejak 1986 ketika saya masih jadi mahasiswa. Sekitar 34 tahun Pak. Kemudian setelah itu saya bingung gimana saya akan menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian setelah itu almarhum ini bilang kepada saya, murid sampean nanti banyak kalangan atas. Itu. Saya juga bingung, kan saya di kampung. Yang pada saat itu ya karena saya termasuk orang pergerakan di bidang politik yang oposan. Ya. Jadi jangankan dengan camat aja kurang kenal saya. Gimana saya kok kan muridnya atasan. Iya, jadi kelas atas bagaimana? Bingung juga saya. Tiba-tiba ya setelah kurang lebih 6 bulan saya dilantik sebagai muqaddam. Saya pas ada acara tahunan Idul Khatmi di Bogor. Pas kebetulan juga saya diundang di Hotel Syahid, ada pameran haji umroh. Diundang sama teman saya, direktur keuangannya Hotel Madinah Pilis di Jeddah untuk membantu promosi hotel. Nah, setelah itu ceritanya, singkat cerita saya direkrut sama anak perusahaan Garuda Satriavi untuk jadi
untuk jadi pembimbing ibadah haji, menggantikan posisinya Profesor Dr. Said Agil Munawar yang ditarik jadi Menteri Agama. Ya, akhirnya saya ke Jakarta. Dan setelah di Jakarta, ya betul juga. Ya, jadi di antara keluarga pejabat tinggi ada yang belajar ngaji kepada saya. Dan itu sudah dikatakan sebelumnya. Iya, sama almarhum yai saya kayak gitu. Kemudian selanjutnya saya ngontrak rumah di depan stasiun Gondang Dia. Tahun berapa tuh Pak Kiai? Tahun 2001. 2001. Iya. Jadi di depan stasiun itulah saya tinggal. Kemudian setelah itu saya diminta menjadi imam Masjid Cud Mutia. Oke. Iya tuh. Dari situ saya memperkenalkan Thariqah Tijani. Yang bagi orang awam ya benar-benar asing. Betul. Dan di sana kan macam-macamnya madhab, macam-macamnya aliran ada. Sehingga tantangan begitu banyak. Ya, tadinya saya nulis hanya buku ini aslinya hanya 23 halaman. 23 halaman. Iya, dasar-dasar Thariqah At-Tijaniyah dari apa wiridnya, apa syarat-syaratnya, kewajibannya, larangannya, itu aja. Akan tetapi karena kita ini diserang, dianggap Thariqah itu bid'ah, tidak ada dalilnya dan sebagainya, saya menulis. Ya. Ini sebagai jawabannya Pak Kiai. Iya, jawabannya namanya buku Risalah Thariqah At-Tijaniyah. Risalah At-Tijaniyah. Kemudian itu sekitar 80 halaman. Yang hadis-hadisnya ya sudah kita juga jadi takhrijnya, ayatnya, ayat dan sebagainya dilengkapi. Setelah itu tantangan tambah besar lagi. Menarik sekali. Ya karena ya di Jakarta, di tengah kota Jakarta, nama Tijani termasuk sesuatu yang sangat langka pada zaman itu. Akhirnya ya saya mencari referensi yang lebih akurat, kemudian kita tulis ya, Thariqah At-Tijaniyah dalam neraca Al-Quran dan Sunnah. Karena di antara tuduhan kepada tasawuf dan thariqah itu adalah perkara bid'ah dhalalah yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, oke. Itu. Ya kalau kita bicara tidak ada di zaman Nabi, yang sekarang ini tidak ada di zaman Nabi semua. Termasuk berdakwah dengan cara model seperti kita sekarang tidak ada zaman Nabi. Betul. Nah, kalau setiap tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, ya kayak sekarang ini super bid'ah kita. Itu. Jadi buku ini sebagai jawaban. Sebagai jawaban dengan dalil-dalil yang sahih bahwa tasawuf secara umum, semua thariqah secara umum itu mempunyai dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan semua thariqah yang ada itu mengamalkan amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya ada dalilnya, tapi juga ada sanadnya. Kalau ada pekerjaan ada sanadnya plus dalilnya baik Quran maupun Sunnah, di mana letak bid'ahnya? Itu salah satu. Makanya kita tulis. Dengan segala keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Ini sekarang jadi 300 halaman Pak Kiai. Iya 300 halaman lebih itu. Dan kalau dikembangkan ya masih banyak lagi itu. Karena seperti penjelasan masalah Al-Hidir di situ. Itu kita tulis tapi belum dicetak. Itu sekitar 150 halaman. Dari satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan, apakah Hidir itu nabi atau wali? Waduh. Nah, jadi seperti itu. Nanti ya kita bicarakan kita secara ilmiah. Sehingga di sini ya kita tidak mau berbicara atas pendapat pribadi saya, tapi kita dengan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Betul. Ini saya mau nanya tentang di sekitar Pak Kiai. Tadi saya lihat ada pesantren Pak Kiai. Iya. Ini sebetulnya ada program apa saja Pak Kiai yang sedang Pak Kiai bina di sini? Oh gini, ya ini masih merintis saya, masih sedikit anak-anak, ya yaitu pesantren Al-Latif di bawah Yayasan Tarbiyah At-Tijaniyah Jakarta. Kemudian program utamanya yaitu memperkenalkan dinul Islam kepada anak-anak, ya dasar-dasar keislaman dan juga cara membaca kitab bahasa Arab dengan baik. Kemudian dilengkapi nanti
bagi mereka yang siap dan mampu untuk itu, ya kita rencanakan juga ada program tahfidz Al-Quran. Oh, tahfidz Al-Quran. Kemudian yang di sini kita terima, ya kalau orangnya mampu, orang tuanya saya suruh bayar, tapi bukan untuk anaknya, untuk ikut membiayai untuk semuanya. Ya kalau membiayai untuk anaknya aja nanti ya kan pahalanya hanya untuk itu. Tapi kalau untuk semuanya, setiap anak yang makan ya orang tuanya yang nyumbang kebagian. Cakep. Jadi itu. Jadi bukan untuk bayar untuk anaknya. Saya bilang saya tidak terima bayaran untuk perorangan. Termasuk untuk anak sampean. Jadi ditanggung oleh yayasan, tapi kalau sampean punya rizki dari Allah, bersyukurlah dengan cara membantu yayasan seperti itu. Jadi yang tidak mampu kita bebaskan 100%. Allah, itu. Kalau mampu orang tuanya sayang. Seperti itu. Menarik sekali Pak Kiai. Saya ingin menanyakan kembali nih Pak Kiai. Tadi Pak Kiai katakan ketika di Masjid Judmutia, Pak Kiai jadi imam, kemudian menjawab tantangan masyarakat pada saat itu dengan buku. Lalu bagaimana Pak Kiai? Setelah kehadiran buku, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tarekat? Ya memang ada perkembangan baik. Walaupun akhirnya saya harus keluar. Dan dikeluarkan gara-gara perbedaan ini. Oh, jadi sempat. Iya, dipecat lah gampangnya. Oh. Karena ketika kita masuk itu ada SK-nya. Oke. Itu. Tapi begitu puncak dari perselisihan masalah ini, saya mimbar kegiatan saya tiap malam Selasa itu pertama tidak ada mimbarnya lagi. Yang kedua soundnya diumpetin sampai di antara juga kegiatan zikir hari Jumat di masjid itu tadinya di bawah naik di lantai atas kemudian pindah ke balkon. Akhirnya ya karena dianggap bandel mungkin karena mereka ada berani bilang. Akhirnya dibuatkan pagar yang dikunci, jadi tidak bisa naik ke lantai atas. Iya Allah. Itu. Dan itulah tantangan dakwah biasa. Ya kalau saya hanya diusir dari kayak begitu, tapi Rasulullah diusir dari kampung halamannya. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Itu. Sehingga ya bagi kita kalau berdakwah kemudian ada tantangan, jangan heran. Jangan takut dan itulah ya berarti kita ini kalau sudah dapat tantangan seperti itu paling minimal sudah diberi mencicipi apa yang disajikan oleh Allah kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Itu. Bagaimana dulu perasaan Pak Kiai waktu terjadi seperti itu Pak? Oke. Ya sedih, tapi juga kalau kita ingat sejarah biasa aja. Itu. Jadi siapa yang tidak sedih kalau kita disingkirin? Jadwal dihapus. Ya sedihlah. Sebagai manusia. Tapi setelah kalau saya hanya jadwal dihapus. Pengajian tidak boleh. Hanya kayak gitu. Tapi Rasulullah dikeluarkan dari kampung halamannya. Itu. Sehingga kalau kita pas cengeng, apakah kita harus diam? Tapi justru setelah saya tidak bisa zikir di masjid, tidak bisa pengajian di masjid, akhirnya saya pindah ke tempat saya ngontrak rumah. Yang luasnya hanya 7 kali 6 meter. 2 lantai. Di lantai atas kita jadikan majelis. Subhanallah. Yang datang, yang ikut tambah banyak sampai sesek. Sehingga kalau pengajian kayak pindang. Iya. Di ruangan seperti itu panas. Kalau saya turun itu baju kayak habis dicuci. Tapi subhanallah. Kegiatan kita itu dari asar. Salat asar berjamaah. Zikir lazim namanya, zikir sore, wadhifah berjamaah, hailalah sampai maghrib. Kemudian habis maghrib kita baca hizib. Kemudian kita baca manakib. Baru makan malam, baru ngaji. Itu paling awal selesainya jam 11 malam. Sampai jam 12 malam, sampai orang-orang justru tidak mau pulang. Iya, sampai seperti itu. Malah betah. Di masjid. Habis sholat maghrib sudah semburat. Yang ikut ngaji tidak sampai separuh. Tapi begitu di tempat majelis sendiri, oh ini Allah ridho di sini. Dan saya harus bersabar dengan apa yang Allah ridhoi. Saya nikmati aja. Subhanallah, yang tadinya kita ngadain acara, ya, kemudian ya jumlahnya sangat-sangat sedikit. Pada saat itu kita kumpulkan pengamal Thariqah Tijani se-Jabotabek yang hadir ya ratusan sampai 500. Itu kita ngadain baca hizib itu kalau 1,5 bulan kita baca hizib
Dari asar sampai maghrib. Habis maghrib kita wadhifah. Kemudian habis isya ada ceramah-ceramah. Itu yang acara 1,5 bulan. 1,5 bulan berikutnya kita adain acara yang dibimbing oleh guru kita Habib Idrus Baharun. Itu beliau diberi karomah oleh Allah. Baca salat fatih itu tidak sampai 2 jam. Itu 1.200. Allah. 10.000 sampai 12.000. Itu. Padahal kita baca salat fatih itu 1.000 2 jam kalau normal. Bisa itu. 10 kali dengan kecepatan sudah cepat itu 2 jam itu 1.000. 2 jam sampai 2 jam setengah. Tapi beliau dengan waktu kurang lebih 2 jam 10.000 sampai 12.000. Nah, kemudian ya itulah banyak ikhwan menikmati sehingga dari Jabodetabek bahkan dari Sukabumi, dari Cirebon, dari Brebes datang ke Jakarta. Itu sehingga yang ikut itu sampai ya lebih dari 500 orang. Itu. Ini seperti itu. Jadi pengalamannya memang unik. Itu pengalaman menurut saya sangat inspiratif sekali Pak Kiai. Iya. Karena bagaimanapun para dai-dai yang mengamalkan tarekat dan memasyarakat tarekat di masyarakat pasti punya tantangan yang nggak jauh beda dari yang Pak Kiai hadapi. Iya. Menurut Pak Kiai, bagaimana nih cara dai-dai ke depan terutama, apalagi tantangan zaman kan juga nggak semakin mudah ya, justru bisa dikatakan semakin kompleks lah gitu. Menurut Pak Kiai ada nggak solusi-solusi yang bisa dipakai atau digunakan untuk para dai-dai tarekat atau para pengamal tarekat supaya dakwah tarekatnya itu bisa diterima oleh masyarakat luas? Baik. Jadi kalau ini juga perlu diralat pertanyaannya. Bagaimana kiatnya dakwahnya diterima oleh masyarakat? Jadi di thariqah itu bukan diterima masyarakat. Bagaimana agar ibadah kita, dakwah kita diterima oleh Allah? Kalau hanya diterima masyarakat, banyak muridnya, masyarakat tidak bisa memberikan pahala, masyarakat tidak menjanjikan apapun, kalau perlu bawa mudarat pada kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memberikan ridhonya, dunia akhirat diberikan oleh Allah semuanya. Ini yang pertama yang harus Kemudian tantangan. Ya, sudah Allah kisahkan di Al-Quran. Jadi para nabi datang ke bumi diturunkan oleh Allah untuk berdakwah. Dan konsekuensi dari dakwahnya para nabi, mereka mendapatkan bukan tanda penghargaan dari masyarakat, tapi cacian dan penghinaan sampai kepada pembunuhan. Banyak pernah Nabi dibunuh. Banyak, termasuk dari zaman Nabi Nuh sampai ke seperti itu, sampai membuat perahu atas perintah Allah dan sebagainya. Itulah memang dakwah para nabi. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dan seterusnya, termasuk Rasulullah terusir dari kampung halamannya. Nabi Musa ya harus nyebrang lautan dengan mukjizatnya. Ya. Yang perlu diketahui di sini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza habballahu al-abda ibtala." Kalau seorang hamba itu sudah disenangi oleh Allah, maka Allah memberinya belai, ya, bala. Jadi orang disenangi oleh Allah jangan berpikir wah karena bisa beli mobil baru disenangi oleh Allah. Belum tentu. Bisa jadi itu istidraj sehingga dengan harta kekayaannya dia jauh dari Allah dan dibiarkan oleh Allah. Itu. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah tidak pernah aman 24 jam. Gak pernah aman dalam 24 jam. Iya, kenapa? Berada di hadrat Allah itu perkara yang sangat bahaya. Orang mikir, enak ya di dekat dengan. Justru tambah dekat kita kepada Allah tambah bahaya. Bahayanya seperti apa Pak? Ya kalau kita jauh berbuat dosa, contohnya orang preman berbuat dosa, tiap hari sampai bajunya penuh dosa, badannya penuh dosa, tidak ada yang ngeresekin. Dicuekin aja. Satu. Yang kedua, pada waktunya ketika Allah mau memberikan ampunan, diberi kesadaran, bertaubat, selesai. Itu. Ya contohnya orang seperti di Papua mengibarkan bendera bintang kejora di atas gunung. Ada efeknya enggak? Enggak ada. Tapi kalau di depan istana jangan macam-macam. Jadi makin dekat dengan istana itu makin bahaya.
makin Semakin dekat dengan hati-hati Allah, makin bahaya. Jadi kita mungkin, wah enak ya jadi wali. Kata siapa? Itu. Kenapa? Le wali salah ngeludah. Masalah. Kalau kita kan tidak pernah mikir. Ngeludah ke arah kiblat, tidak pernah mikir kan. Tapi wali meludah ke arah kiblat itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu. Kita ibadah selonjor sembarangan, tidak terasa kaki selonjor ke arah kiblat. Enak aja. Wali tidak bisa berbuat apa. Ketika dia sudah duduk, sampai saya ngelihat ada seorang cuma karena masih hidup, ya, tidak saya sebutkan namanya. Ketika dia sudah duduk menghadap, tidak bergerak sedikit pun kayak patung. Itu. Ibadahnya waliullah kayak gitu. Kalau kita enak yang begini dan sebagainya, masih dengan ngopinya juga kan begitu. Jauh banget jadi wali. Lah iya. Makanya kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka Allah nguji, ibtala, dan ujiannya sesuai dengan martabatnya. Ya seperti anak SD ya ujian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, demikian juga ujian manusia, martabat apa yang akan diberikan oleh Allah, maka disitulah ujiannya. Itu tingkat ujiannya seperti itu. Tergantung martabat. Ini Ini sangat menarik sekali Pak Kiai. Bener. Itu. Makanya banyak diantara kita berpikir kalau sudah dapat ini, dapat harta, merasa qabul ibadahnya. Belum tentu. Itu. Sampai makanya sahabat Nabi, ya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tiap hari kerjanya nangis. Kenapa? Hartanya makin banyak. Kalau kita tambah banyak, nangis apa tidak? Makin senang. Makin senang. Lah itu bedanya. Kenapa? Ya bagi orang yang ma'rifah kepada Allah, ya bagi orang yang ma'rifah kepada Allah, harta kekayaan dunia itu bangkai. Kira-kira kalau kita ngelihat bangkai gimana? Mau ndak? Ya itulah para aulia melihat harta kekayaan ya seperti bangkai. Makanya Nabi rumah nubuah tidak boleh ada harta tertinggal di hari itu. Ketika sudah masuk waktu maghrib maka harus habis semua. Sehingga begitu salat asar, Nabi selesai salat asar, kalau ada rizki di dalam rumahnya diberikan kepada siapa saja yang mau. Itu untuk besoknya lagi nyarinya. Itu kalau kita enggak kan. Iya. Itu kalau masih ada maghrib, masih ada pada rezeki, masuk saku. Enggak masuk saku, masuk rekening. Itu makin banyak masuk ke rekening langsung nepuk aja, alhamdulillah. Ya, yang tidak tahu lagi sebelahnya tanya, Kang ngamalin apa? Umum apa tidak? Umum. Begitu dagangan laris ngamalin apa Kang? Indonesia banget itu pakai. Lah iya. Pingin dapat istri cantik, kemudian ada temannya dapat apa? Ngamalin apa Kang? Ini. Selalu yang ditanya amalan. Iya, kemudian kalau ada orang yang mau jadi pejabat datang ke kiai. Kalau tadinya memusuhi, kalau sudah mau nyalon datang. Tapi kalau sudah selesai pun juga paling banter memusuhin kiai. Itu rata-rata. Itu. Kemudian mereka dikasih amalan, di antaranya ayat kursi, kan gitu kan. Dibaca ayat kursi, begitu didapat jabatannya, ayatnya dibuang, kursinya doang ditempati. Bagi ini sebenarnya saya pengen ngobrol lebih lanjut nih Pak Kiai. Cuman karena kita dibatasi oleh waktu, nanti lain kesempatan Pak Kiai kita akan bicara lanjut tentang tema yang lebih spesifik, terutama tentang tarekat Tijaniyah Pak Kiai. Baik, terima kasih sahabat TK News di acara ngopi ngobrol perihal ihsan bersama saya Saiful Cerah. Insyaallah masa depan kamu akan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.